hujan per hari, 50 mm. Dan di Jakarta waktu itu turun hujan 378 mm. Jadi hampir 8 kali lipat dari kapasitas sistem drainase kita. Pasti kolaps. Dan itu kita alami 1 Januari, tertinggi dalam sejarah penghitungan curah hujan sejak pertama kali dihitung tahun 1857. 1857 itu pertama kali dihitung di Jakarta. Kemudian COVID yang kedua, yang kita semua tahu apa yang dihadapi. Tapi juga menarik terutama pada COVID ini, karena COVID ini wake up call. Wake up call untuk apa? Untuk mengingatkan semua policy maker untuk mempercayai ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena krisis COVID itu menyadarkan begitu banyak orang siapa policy maker yang percaya pada sains dan siapa yang tidak menggunakan sains dalam menghadapi krisisnya. Ini seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia. Ini wake up call. Karena itu ke depan kita harus lebih percaya pada sains sebagai salah satu rujukan utama pengambilan keputusan. Nah, apa yang terjadi? Ini di sini terlihat lebih dari 210 juta hektar tutupan hutan hilang dalam 20 tahun terakhir. Kemudian terumbu karang yang berpotensi hilang itu 25-85%. Kalau kita lihat di aspek kesehatan, kita akan menyaksikan 38 kabupaten yang rentan dengan penyebaran malaria. Jadi yang pertama ini kita menyaksikan rusaknya ekosistem laut di mana nelayan bergantung. Yang kedua, kerentanan atau risiko tinggi penyebaran malaria, dan ini yang paling merasakan anak-anak. Kemudian yang ketiga, kerugian ekonomi yang besar sekali akibat krisis iklim ini. Dan yang tidak kalah penting adalah ketidaktahanan air di berbagai kabupaten kota, kalau dihitung ratusan, yang sangat dirasakan oleh warga. Ini beberapa bulan kemarin kita merasakan luar biasa. Dan dari itu semua, lihat yang di bawah, yang paling rentan jadi korban adalah kelompok-kelompok yang perlu pendampingan. Masyarakat miskin, penyandang disabilitas, lansia, perempuan, anak, masyarakat adat. Inilah kelompok yang paling rentan mendapatkan dampak atas krisis lingkungan yang kita hadapi. Di sisi lain, itu krisisnya. Di sisi lain, Indonesia punya komitmen terhadap transisi energi. Komitmen Indonesia ini luar biasa. Kita ikut pada Paris Agreement yang menyepakati net zero emission pada tahun 2060. Kemudian kita juga ikut dalam kolaborasi negara maju dalam G20 tahun lalu yang target-targetnya semuanya sangat ambisius. Nah, komitmen net zero emission 2060 ini menurut draft rencana umum ketenaga listrikan nasional yang sekarang sedang dibahas, ini posisi energi baru terbarukan kita harus mencapai angka 78%. Dan dalam komitmen kita di JETP ini lebih besar lagi, bahwa kita harus bisa mencapai angka 100% dengan bantuan internasional. Komitmennya tinggi, bagaimana lihat realisasinya? Realisasinya justru jauh dari target. Kalau ditarik 3-5 tahun ke belakang, bauran energi baru dan terbarukan kita sedikit sekali naiknya. Padahal kalau lihat target, di tahun 2025 kita ada target bauran energi baru terbarukan sebesar 23% berdasarkan kebijakan energi nasional. Tapi 3 tahun ke belakang kita hanya naik sekitar 1% per tahun. Dan rasanya 3 tahun ke depan ini sulit untuk ngejar 11% dari gap yang sekarang ada.